mengatasi kesuraman hidup. Jangan mudah kaget, jangan mudah kagum. Sadarilah memang hidup ini macam-macam. Kadang senang, kadang susah. Ada orang baik, ada orang buruk. Tidak usah kaget. Ketika kamu kaget, pikiranmu tidak jernih. Jangan terlalu mudah kagum. Wah, kemarin kamu puji-puji setinggi langit. Sekarang kamu kritik habis-habisan. Kenapa kok bisa begitu? Karena kemarin kamu terlalu kagum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan membiasakan membandingkan diri dengan yang lain. Itu bisa blunder. Kamu ngukur dirimu sendiri saja. Karena kadang-kadang membandingkan secara positif maupun negatif itu bisa blunder. Membandingkan secara positif itu, wow, teman saya kan bisa begitu, kok sukses begitu. Iya, tapi kalau di kamu bisa saja enggak. Kamu sama dia dunianya beda. Atau secara negatif, alah Pak, teman saya itu tiap hari rebahan saja, yo akhirnya sukses. Ya temanmu nasibnya baik, kamu tidak jamin. Gitu loh. Maka yuk, yang realistis saja. Itu yang pertama. Jadi, ya kita memang bisa mengupayakan keinginan, tapi yang lebih penting mengontrol keinginan kita. Yang kedua, kata para filosof eksistensialis, mostly it is loss. Yang banyak memberikan pelajaran berharga pada kita sebenarnya adalah kegagalan, kekalahan. Itu pelajarannya besar. Kalau kemenangan tidak. Kesuksesan biasa saja pelajarannya. Ya cuma pelajaran sukses gitu aja, menikmati kesuksesan. Tapi kegagalan itu banyak pelajaran yang kamu ambil. Tanding kok kalah, itu kan begitu dievaluasi. Oh ya, saya kurang ini, kurang itu. Besok memperbaiki ini, memperbaiki itu. Tapi kalau menang kan selesai, tinggal syukuran. Jadi aktivitas refleksi muhasabahnya jadi dianggap tidak terlalu penting. Wong sudah sukses. Maka ketika kita mengalami kegagalan-kegagalan, ya jangan terlalu baper, diambil sedih, diambil depresi. Ini sebenarnya kita sedang sekolah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian hidup ini memang perlu banyak pengorbanan. Jatuh bangun, ketemu aneka kepahitan seperti dalam Murphy's Law tadi. Tapi ya itu rumusnya orang hidup. Kalau kita tidak berkorban, kalau kita seperti kemarin wani ngalah, kalau kita tidak berani untuk mengorbankan ini itu, ya kita akan sulit meraih ini itu juga. Kalau tidak kuat lelahnya belajar, ya kamu siap saja menanggung beratnya ketidakpinteran. Ya memang belajar itu tidak enak. Ya memang melakukan hal-hal baik itu tidak enak. Sedekah itu tidak enak. Dan lain sebagainya. Tapi ada tujuan lebih besar. Ada nilai lebih besar dari situ yang bisa kamu perjuangkan. Karena itu, kalau ini Schopenhauer, there is no doubt that life is given us not to be enjoyed, but to be overcome. Maka tidak diragukan lagi. Hidup ini dianugerahkan pada kita tidak sekedar untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita taklukkan. Termasuk diri kita. Jadi tidak sekedar itu berarti ya tidak hanya itu. Kalau kita berhenti di senang-senang, maka nilai kita yang semula tinggi bisa jatuh. Kemudian, it is difficult to find happiness within oneself, but it is impossible to find it anywhere else. Memang sulit menemukan kebahagiaan dalam diri kita,
Tapi tidak mungkin kalau kita mencarinya di luar diri kita. Berarti kuncinya nyaman bahagia itu ya diri kita. Jadi ini rumusnya para filosof loh ini. Kamu tinggal nyari dalilnya nanti kalau perlu dalil. Ada banyak dukungan dalil kalau tema-tema seperti ini. Dan yang terakhir, kalau ini Nietzsche. Whatever does not kill me makes me stronger. Apapun yang tidak membunuhku akan membuatku lebih kuat. Ya kalau membunuhku ya selesai, aku mati. Tapi jatuh bangun terus menerus asal tidak membunuhku, itu alamat aku tambah kuat. Kecuali kamu tidak mau bangun. Begitu jatuh, wah selesai saya, tidak. Itu namanya putus asa. Jatuh ya bangun lagi, jatuh lagi ya bangun lagi. Setiap kali kamu bangun, kamu akan lebih kuat. Ya kayak film-film kartun itu kan biasanya begitu. Ya Dragon Ball apa-apa, habis kalah, mati, hidup lagi, sakti lagi, lebih sakti lagi. Ketemu musuh lebih sakti, dia lebih sakti lagi, kan begitu. Dan itulah hidup. Oke ya, jadi ini nasihat dari para filosof eksistensialis untuk menghadapi hidup receh tadi yang isinya serba sulit, serba berat. Nah, ya kalau ini sudah sering saya sampaikan ya. Kalau dalam Islam ada beberapa kekuatan yang harus kita miliki. Yang pertama tentu saja sabar dan muhasabah. Kuncinya hidup bahagia tetap disabar. Kenapa? Hidup itu tidak senang terus. Pasti ada susahnya, pasti ada sedihnya. Sementara susah dan sedih ini kan sulit membawa kita pada kebahagiaan tanpa dibantu oleh kesabaran. Kalau kita ingin berarti bahagia itu kita tidak ada kesulitan sama sekali, tidak ada masalah sama sekali. Kalau rumusmu itu tidak mungkin kamu bahagia. Karena setiap orang pasti punya kesulitannya sendiri, punya masalahnya sendiri. Maka yang bisa menolongmu dari kesulitan dan masalah adalah kemampuanmu untuk sabar. Jadi kalau sabarmu lemah, ya kebahagiaanmu menipis. Karena kuncinya bahagia kamu harus sabar. Muhasabah tentu saja. Muhasabah itu evaluasi diri. Mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki, itu muhasabah. Tilawah, membaca yang tertulis. Hikmah, membaca yang tergelar. Yang satu petunjuk langsung dari Allah, kitab suci. Yang satu ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta. Itu juga pelajaran, namanya hikmah. Jangan lupa juga bersihkan diri. Ini bolak-balik saya jelaskan tentang wadah dan isi. Dan yang terakhir tentu saja islah. Islah itu perbaikan. Tadi di Murphy's Law kita itu bolak-balik ketemu kemalangan. Harusnya kita belajar. Jadi besok bencana yang sama biar tidak terjadi. Biar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Itu namanya islah. Ini respon dari perspektif agama. Bangun kekuatan sabar, kekuatan introspeksi diri, kemampuan membaca, baik ayat-ayat tertulis maupun yang tergelar, tazkiyatun nafas, pembersihan diri, dan islah, peningkatan diri. Nah, kalau kalian punya kualitas ini, kesulitan hidup apapun tidak masalah. Setiap kesulitan datang, alamat kamu tambah sakti, tambah hebat, tambah hebat. Cara berpikir juga begitu. Menghadapi kesulitan tadi, mari kita yakini hidup ini ada kodok memang, tapi juga ada qadar.
Seandainya Murphy's Law tadi memang keniscayaan hidup, memang begitu Pak. Kadang-kadang ketemu sulitnya terus, berarti itu qadha, sunatullah. Tapi jangan lupa selain qadha, dalam hidup ini ada qadar. Qadar itu intervensinya Allah. Yang kalau qadarullah hadir, apa yang tidak mungkin. Biasanya saya itu sial terus Pak. Biasanya begitu. Tapi kalau Allah menghendaki, qadarnya Allah hadir, kamu yang biasanya sial bisa saja tambah sial. Maksudnya bisa saja jadi sangat beruntung nomor 1, tapi bisa juga semuanya kuncinya ada pada Allah. Kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak? Itu qadarullah. Jadi, wah, sampean melakukan itu, nanti efeknya jelek seperti ini loh. Misalnya, jangan mau nyumbang-nyumbang nanti dia. Nah, itu iya, mungkin biasanya begitu. Tapi kan kita punya Allah. Jadi, ini yang harus kita sadari ya. Ada qadha, tapi juga ada qadar. Kemudian tentang keinginan tadi, mungkin kita pahami ada keinginan tapi juga kita harus sadar batas keinginan kita. Titik bahagia kita ada pada kesadaran kita tentang batas. Kemudian ilmu dan amal tentu saja, jangan lupa jalan dan tujuan. Kadang-kadang kita itu semangat berjalan tapi lupa tujuan. Atau sadar tujuan tapi tidak mau berjalan. Nah, ini juga masalah. Jadi kalian ini kan sudah mulai orang dewasa, sudah mulai berjalan. Berjalan itu berarti harus jelas tujuan. Kalian harus bisa jawab tujuanmu kemana, ingin jadi apa, targetmu apa. Kalau tidak, kamu jalan ini terus arahnya kemana? Atau ada orang yang sadar tujuan. Saya Pak ingin ini, ingin itu, target saya ini loh, pada akhirnya lebih dekat dengan Allah dan lain sebagainya. Lah terus yang sudah kamu lakukan apa? Belum Pak. Nah itu berarti kamu tidak berjalan. Iya berjalan, iya jelas tujuannya. Ini penting, ini menguatkan kita. Karena orang yang jelas tujuan dan siap berjalan, mengalami apapun tidak akan bergeming. Sepahit apapun hidup, ya tetap akan berjalan. Ini mindset dari perspektif Islam. Terakhir, karena selalu terbawa yang Jawa, ini perspektif Jawa. Mengatasi kesuraman hidup. Saya awali dari yang kiri ya. Itu yang ojo-ojo, itu yang kiri. Menghadapi Murphy's Law, menghadapi hidup yang sering pahit, sering menyakitkan. Di Jawa ada prinsip ojo kagetan, ojo gumunan, ojo getunan, ojo aleman. Ini perlu diterjemah enggak? yang bukan Jawa banyak ya. Ojo kagetan itu jangan mudah kaget. Ojo gumunan itu jangan mudah kagum. Ojo getunan itu jangan mudah menyesal. Ojo aleman jangan manja. Kenapa ojo kagetan? Kenapa jangan mudah kaget? Sadarilah memang hidup ini macam-macam. Kadang senang, kadang susah. Ada orang baik, ada orang buruk. Tidak usah kaget. Kok ada ya orang sejahat itu? Kok ada ya negara sejahat itu? Itulah hidup, tidak usah kaget. Ketika kamu kaget, pikiranmu tidak jernih. Sama dengan gumunan. Jangan terlalu mudah kagum. Wah,
Kemarin kamu puji-puji setinggi langit, sekarang kamu kritik habis-habisan. Kenapa kok bisa begitu? Karena kemarin kamu terlalu kagum. Terlalu kagum jelek, sama membuatmu tidak jernih. Ojo ngumunan. Kemudian ojo getunan. Jangan mudah menyesal. Orang menyesal itu alternatifnya dua. Yang pertama, dia tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Yang kedua, dia belum bisa menerima apa yang sudah ditetapkan. Itu membuat dia getun. Maka ya jangan getunan lah. Hidup ini kita terima apapun keputusannya Allah. Yang terakhir, ojo aleman. Jangan manja. Jangan minta dilayani saja. Jangan minta didukung saja. Jangan minta dipuji terus. Jangan manja. Bangkitlah. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir. Kalian yang energinya masih banyak, masih meluap-luap, meletup-letup, bangkitlah. Jangan manja. Jangan mengeluh terus minta dilayani, minta diberi ini itu. Bangkitlah. Penuhi kebutuhanmu dan berbagi untuk sesama. Nah, ini sikap mental yang positif menurut saya. Terus yang kanan sekarang, yang tengah terakhir. Ada lagi ojo yang lain. Ojo dumeh dan ojo keminter. Ojo dumeh itu jangan mentang-mentang. Cirinya orang sombong. Pak, saya kan tidak kaya, tidak ganteng, tidak hebat, mau dumeh apa-apa, ayo tidak mesti. Ada banyak orang yang bisa disombongkan, didumehkan. Misalnya mentang-mentang kamu sehat, sementara temanmu sakit, terus kamu pamer kamu bisa makan enak sak kapoke misalnya. Itu namanya dumeh. Jangan mentang-mentang. Mentang-mentang kamu apa gitu, banyak. Bahkan ada orang, mentang-mentang kamu baik, terus kamu menyakiti yang lain. Mentang-mentang amalmu banyak, terus kamu itu termasuk dumeh juga. Ojo dumeh, akan menyulitkanmu sendiri. Dan ojo keminter. Keminter itu sok tahu. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Keminter itu menyusahkan yang lain, juga menyusahkan dirimu. Jangan-jangan orang nganggep kamu pinter beneran. Itu repot beneran loh kamu. Nanti kamu ditanya-tanya, dimintai petunjuk dan lain sebagainya. Jadi jangan keminter. Kalau memang tidak tahu, jawab saya tidak tahu, mohon maaf. Dan itu tidak menjatuhkan namamu, tidak usah khawatir. Justru kamu jujur daripada kamu menyesatkan orang. Kalau belum terlalu yakin, ya tidak usah disampaikan. Dan dua yang terakhir dari yang kiri kanan, eling lan waspada. Sadar terus, waspada terus. Sadar itu, eling itu orientasi ke atas. Sadari hakikat dirimu, hubungannya dengan Tuhan, Tuhan yang selalu mengawasi dan lain sebagainya. Waspada, sadarilah kenyataan sekelilingmu, jangan sembrono. Semua yang terjadi, yang negatif-negatif dari Murphy's Law tadi, mungkin karena kita sembrono. Tidak eling lan waspada. Terakhir, masih ada 3 keyword dari falsafah Jawa untuk kita hidup nyaman meskipun banyak kepahitan-kepahitan. Yang pertama, tadah. Yang kedua, peradah. Yang ketiga, ora wegah. Tadah itu siap menerima apapun yang terjadi. Saya Pak, sedih ya siap, senang apalagi. Gagal saya siap Pak, sukses apalagi. Ini namanya tadah. Ini disaster management tadi. Kesiapanmu menghadapi termasuk yang pahit-pahit.
biar kamu bisa tadah, bisa mewadahi apapun anugerahnya Allah padamu, baik berupa kesuksesan maupun kegagalan. Kalau sudah tadah, kamu harus peradah. Peradah itu artinya repot. Kamu mau repot, makanya ada peribahasa anak polah bobo keperadah. Anak polah bobo keperadah itu anaknya yang banyak tingkah, bapaknya yang repot. Anaknya yang mukul gurunya, akhirnya bapaknya yang dipanggil-panggil ke sekolahan, dipanggil-panggil ke kantor polisi. Itu namanya anak polah bobo keperadah. Nah, peradah yang kedua ini maksudnya apa? Yo kalian harus mau repot, mau capek, siap berjuang, siap berikhtiar, berusaha. Itu namanya peradah. Jangan nyari enaknya saja. Jadi biar hidupmu nyaman, ya harus mau peradah. Yang terakhir, ora wegah. Ora wegah itu tidak males. Nah, kalau ini sudah puncak, kalau sudah sampai males ini penyakit yang paling sulit disembuhkan. Males. Disuruh baca sama dosennya, males Pak. Suruh bikin tugas, males Pak. Suruh ini itu, males Pak. Dan tidak ada obatnya. Seperti saya bilang, satu-satunya obat paling ampuh untuk males adalah jangan males. Tidak ada triknya sudah. Paksa dirimu untuk peradah. Jangan wegah. Indonesia ini hebat. Potensinya luar biasa. Tapi banyak orang yang wegah. Dengan aneka alasan. Mungkin tidak cocok sama pemerintahannya. Mungkin tidak sesuai dengan orang-orangnya. Mungkin tidak cocok ini, tidak cocok itu. Akhirnya dia wegahan. Tidak mau turun tangan. Tidak mau ikut cawe-cawe, itu wegah. Maka prinsip ketiga, ora wegah. Jangan wegah. Jangan males. Nah, ini solusi Jawa ya. Saya tahu tidak gampang mewujudkan mental-mental solutif tadi, tapi kalian harus latihan pelan-pelan mewujudkannya. Karena ini hidupmu. Indonesia 20 tahun lagi di tanganmu sudah. Yang tua-tua sudah selesai semua, tinggal kalian. Orang menyebutnya apa? Generasi emas. Saya tidak tahu nanti benar nggak jadi era emasnya kita. Karena kuncinya ya tergantung di kalian. Kalau kalian masih lemah, masih tidak tadah, tidak peradah, dan wegahan, masih kagetan, gumunan, masih mudah dibohongi orang, masih dumeh, masih sombong, dan lain sebagainya, ya sulit nanti kita menghadapi era yang kita bayangkan Indonesia emas. Ya kalau di Jogja tidak nunggu 2045, sekarang juga sudah banyak emasnya. Ya kan ini mas-mas semua yang hadir malam hari ini. Baik, saya kira itu ya untuk Murphy's Law. Jadi memang ini hukum yang bagi banyak orang kok begitu sih bunyinya iya. Tapi paling tidak Murphy's Law menyadarkan kita bahwa hidup ini tidak selalu dalam, kadang-kadang artifisial. Kadang-kadang banyak masalah-masalah receh, masalah-masalah kecil yang ternyata kalau kita tidak hati-hati membuat kita jenuh, putus asa, stres, depresi, dan lain sebagainya. Maka penting kita hidupkan tadi slide-slide terakhir tadi, bagaimana kita memantapkan kenyamanan hidup, menstabilkan hidup kita sehingga tidak terdistraksi oleh kesulitan-kesulitan hidup seperti yang digambarkan dalam Murphy's Law tadi.